Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Minggu 5 Desember 2021, Minggu Adventus kedua. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Baruk, bab 5 ayat 1 sampai dengan 9, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 4 sampai dengan 6, 8 sampai dengan 11. Injil Lukas, bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Uteria, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kaifas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, masa Adventus adalah masa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan datang menerangi dan memulihkan kehidupan kita. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini menyampaikan alasan dasar untuk berharap. Nabi Baruk menyampaikan warta penghiburan kepada umat Israel yang sedang dalam pembuangan, bahwa Tuhan Allah akan datang dan mengumpulkan mereka kembali dengan penuh sukacita di Yerusalem. Allah akan menjadi pemandu perjalanan kembali ke Yerusalem. Allah menjadi pelindung setia terhadap segala musuh. Allah sendiri akan mempersiapkan jalan kembali, sehingga setiap orang, termasuk yang lumpuh dan buta, mendapat kesempatan untuk berkumpul dengan kaum keluarganya. Yerusalem yang telah hancur dibangun kembali menjadi kota Allah, kota damai sejahtera yang dibangun di atas keadilan dan kemuliaan yang memperkokoh iman bangsa terpilih. Yerusalem yang baru bukan hanya dihuni oleh anak-anak Abraham,
tetapi segala bangsa yang datang dari segenap penjuru dunia. Maka sikap yang diminta dari pihak umat Israel adalah sikap takwa, patuh setia kepada Allah, dan bertobat. Mereka membina kembali kebersamaan dan menjadi pemersatu seluruh umat manusia. Mereka harus membina kerjasama dengan segala bangsa di dunia ini. Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk menata hidupnya agar menjadi orang suci di hadapan Tuhan. Caranya ialah selalu mengucap syukur dan bersikap lemah lembut seorang akan yang lain. Sedangkan Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan untuk menyambut Yesus. Yohanes secara tegas berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Yohanes menyerukan pertobatan hati. Artinya, kita harus mengubah diri sendiri. Yohanes bukan mengatakan, "Pergi dan ubahlah hidup orang lain," tetapi ubahlah dirimu sendiri. Kita ditantang untuk tidak mencampuri urusan orang lain dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang berada di luar diri kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada seorang siswa SMA kelas 12. Dia datang bertemu dengan saya. Dia meminta sejumlah uang untuk membayar uang sekolahnya. "Saya tidak punya uang," jawab saya. Setelah mendengar apa yang saya sampaikan, dia memukul meja dan berkata, "Setiap hari Minggu berkhotbah di mimbar gereja, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tolonglah mereka yang berkekurangan. Dan sekarang saya mengalami kesulitan dan meminta bantuan, malah tidak dapat uang. Percuma saja, khotbah sia-sia belaka, hanya di bibir, tidak meresap sampai di hati." Ketika saya menawarkan biji lombok untuk ditanam, emosinya mendidih. "Saya minta uang, bukan biji lombok." Kalau mau dapat banyak uang, tanam lombok. Anda akan menuai hasil yang melimpah. Itu sanggahan saya buat dia. Biji lombok bisa melunasi uang sekolahmu. Sambil menundukkan kepala, anak itu menerima bungkusan yang berisi biji lombok dan pergi ke rumahnya. Dia mengajak orang tuanya membuka lahan dan menanam lombok. 3 bulan kemudian, dia menuai hasil. Uang sekolah dibayar dengan hasil jual lombok. Dengan lombok pula, dia membiayai studinya di perguruan tinggi. Dan sekarang dia menjadi seorang guru dan mempunyai sebuah sepeda motor. Semua karena jual lombok. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bertobat secara sederhana berarti sadar akan kelemahan dan dosa-dosa. Anak itu sadar bahwa untuk mendapatkan uang bukan bermalas-malasan, bukan meminta-minta, tetapi harus bekerja. Siapa yang bekerja dengan tekun akan menuai hasil.
Untuk dapat sukses dalam belajar, dalam pendidikan, harus tekun belajar dan bukan bermalas-malasan dan hanya bermain TikTok. Di sini, pertobatan menyangkut perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku sebelumnya. Apa yang Anda persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apa yang harus Anda timbun dalam hidup ini? Dendam, amarah, iri hati, prasangka buruk, ketidaksetiaan, meminta-minta, bermalas-malasan? Apa pula yang harus Anda ratakan? Saudara, masuklah dalam keheningan. Rasakan kehadiran Tuhan. Rasakanlah pula kebaikan-Nya. Mohon ampun atas kesalahan yang Anda lakukan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, ubahlah hatiku, cara berpikirku, sikap dan perilakuku, agar dengan hati lapang menyambut kedatangan Putra-Mu yang penuh damai. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus.